Baik, selamat malam saudara-saudari mahasiswa jurusan teknik industri BOL. Halo, Ya. Mbak. BOL ya singkatan dari BINUS Online Learning ya. Baik, kita masuk yang pertama adalah tentukan nilai limit-limit berikut jika ada. Ini ditanya nilai limit ya. Jadi ditanya limit Y tanda panah itu artinya menuju atau mendekati min 3 ya. Ya Y-nya menuju min 3 ya. Dari GY jika GY-nya sama dengan Y kuadrat tambah 9. Nah, ini fungsi GY-nya ada 2. Y kuadrat tambah 9 jika Y-nya bernilai kecil dari min 3. Satu lagi GY sama dengan 3 kurang 5Y jika Y besar atau sama dengan min 3. Kalau kecil dari min 3 itu beradanya di sebelah kiri atau kanan? Kalau dari min 3-nya. Kiri, Pak. Sebelah kiri. Maka nanti limitnya limit kiri namanya ya. Untuk Y kecil dari min 3. Kalau Y besar dari min 3, itu artinya berada di sebelah kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Berarti itu terjadi limit kanan. Ya, terjadi limit kanan di sini. Nah, makanya di sini solusi kok ada garis ya. Coreknya dari mana nih? Nggak tahu nih. Aneh juga. Baik. Limit kiri itu adalah limit Y menuju min 3. Ini notasi macam-macam. Ada yang pakai min di atas di above ya. Bukan pas di atas, tapi miring dikit. 3 di atas min. Atau min 3-nya, minnya letak di bawah. Atau panah vertikalnya ke bawah. Tanah panahnya ke bawah ya. Vertikal ya. Kalau limit kanan itu artinya limit X menuju min 3 plus di atas ya. Nggak ada lingkarnya, nggak ada nih. Seperti ini saya tambah lingkar. Ya seperti di sini nanti 3 min, 3 plus gitu ya. Plusnya ada yang tulis di atas, ada yang di bawah, ada yang panah, vertikal panahnya ke atas. Itu artinya kanan. Kalau yang min ini kiri ya. Jelas ya? Halo? Tanda min ini artinya kiri, plusnya artinya kanan. Jadi limit kiri kita cari limit Y menuju min 3 min artinya kiri. Dari GY adalah limit. Nah kita lihat sini. Yang min itu artinya kecil dari min 3. Yang Y kecil min 3, GY-nya berapa? Y kecil min 3, GY-nya adalah Y kuadrat tambah 9. 9. Ya. Kita masuk sini ganti. Kita ganti sini GY-nya Y kuadrat tambah 9. Untuk limit ini Y kecil dari min 3 ya. Nah, kita masukkan nilainya, substitusi nilainya dengan min 3. Suara saya cukup jelas nggak ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Y dengan min 3. Udah masukkan sini, jadi Y kuadrat, jadi min 3 kuadrat ditambah 9. Min 3 kurung kuadrat adalah plus 9, ditambah 9 adalah 18. Ya. Kemudian limit kanan. Limit kanan, Y menuju min 3 plus. Nulisnya begini ya, lingkari yang saya lingkarin untuk memperjelas saja. Plus, itu artinya, kita lihat sini, Y besar dari 3 ini yang kanan kan? Ya, Y besar dari 3 ini kanan, berarti GY sama dengan 3 kurang 5Y. Maka 3 dikurang 5 kali Y dia bernilai min 3. Jadi 3 min kali min plus 5 kali 3 15, jumlahnya 18. Ya. Jadi limit kirinya 18, limit kanan 18, sehingga limit kiri sama dengan limit kanan dari sini. Ya, ini sehingga kita bisa tulis limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan 18. Jadi kalau ditanya berapa limit ini, ya 18 jawabnya. Jelas ya? Nah, kalau pertanyaannya saya ganti sekarang. Apakah fungsi GY ini continue atau discontinue di X sama Y sama dengan min 3. Apakah GY ini continue atau discontinue di Y sama dengan min 3? Ini masalah kontinuitas. Apakah fungsi itu continue atau discontinue? Ya. Continue, Pak, karena hasilnya sama kan? Sama. Ya. Syaratnya adalah pertama kita periksa memang limit kiri dengan limit kanan apakah sama? Ya.
limit kiri sama limit kanan jadi memenuhi syarat. Iya. Kedua, yang sama dengannya ini kan. Iya. Iya, Di, Pak. Y-nya sama dengan min 3, maka G min 3 berapa? G min 3 adalah 3 kurang 5 kali min 3 enggak? Iya. Iya. Yang sama dengan ya. Sehingga hasilnya Iya. 3 min 5 kali min 3 plus 15 ditambah 3 18. Nah, limit kiri sama dengan limit kanan ini harus sama dengan G min 3. Ya, G dari Y-nya yang sama dengan min 3, berarti ini G min 3. Kalau itu sama, barulah berani kita katakan fungsi GY continue di Y sama dengan min 3. Jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Itu Jelas, itu Bapak. memang pertanyaan ini enggak di sini ya. Ini tanya limitnya aja jika ada. Kalau tanya apakah fungsi GY continue di Y sama dengan min 3, pertama kita periksa limit kiri dengan limit kanan. Harus sama. Limit kiri sama limit kanan memenuhi syarat. Kemudian kita cari G untuk Y sama dengan min 3, G min 3 berapa? Nah, yang ada ya G min 3 kan masuk syarat di sini 3 kurang 5Y, berarti 3 kurang 5 kali min 3. 5, min 5 kali min 3 plus 15, tambah 3, 18. 3. Berarti limit kiri sama dengan kanan sama dengan G min 3. Kalau sama, maka fungsi GY continue di Y sama dengan min 3. Jelas ya? Ini pertanyaannya bukan ini, tapi tidak apa-apa ya. Ini untuk nomor 3 nanti arahnya ke sana ya. Oke, ini suka jelas? Ada pertanyaan? Any question? Hello? Yang ini? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Jelas. Kita teruskan. Ini kok ada garis ini ya? Kita teruskan yang 1B, itu 1A tadi ya. 1B adalah limit X menuju tak hingga. Tak hingga itu dalam bahasa Inggrisnya infinity. Ya. Pak, mohon maaf Pak, ada yang saya mau tanya Pak. Ya, Untuk silakan. Itu maksudnya memenuhi syarat apa ya Pak? Sini artinya memenuhi syarat untuk kontinuitas, fungsi itu kontinu. Jadi kapan fungsi itu kontinu? Pertama limit kiri sama limit kanan. Kedua adalah ini tadi. Untuk Y sama dengan min 3, G min 3-nya apakah juga 18? Jadi kita masukkan G min 3 adalah 3 kurang 5 kali min 3 juga 18. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan G min 3, maka fungsi GY ini continue ya. Fungsi GY ini continue di Y sama dengan min 3. Iya. Jelas maksudnya. Iya, Memenuhi itu memenuhi syarat harus limit kiri sama limit kanan untuk kontinuitas. Fungsi itu continue. Kalau discontinue, tidak continue, tidak sama misalnya. Limit kiri 18, limit kanannya 15, tidak sama. Maka fungsi GY-nya discontinue di Y sama dengan 3. Discontinue artinya tidak continue. Oke? Ya. Cukup jelas arti syarat ini untuk ya, bukan limit sebetulnya. Ini untuk kontinuitas. Apakah fungsi continue atau discontinue ya? Ya. Baik, kita masuk 1B. Limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat tambah 4X dikurang akar X kuadrat tambah 5X. Ini akar kurang akar. Berarti ini boleh kita anggap per satu ya. Boleh ya, anggap per satu. Mungkin saudari pernah pelajari di SMP, masih ingat enggak? Tapi akarnya bukan di pembilang, di penyebut. Seper akar 5 kurang akar 2. Supaya dirasionalkan, diterukurkan seper akar 5, penyebutnya akar 5 kurang akar 3 misalnya. Maka dikali dengan sekawannya enggak? Kali akar 5 tambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Iya. Iya. Nah, itu hal ini mirip dengan ini, tapi ini berlaku untuk penyebut dan pembilang. Ini kebetulan pembilang ya. Berlaku untuk pembilang dan penyebut. Kalau itu hanya penyebut saja, ya, pembilang tidak berlaku. Untuk yang akar seper akar 5 kurang akar 3 tadi. Penyebutnya akar 5 kurang akar 3. Jadi ini akar kurang akar bersatu dikali sekawan dari akar kurang akar menjadi akar tambah akar. Di dalam akarnya tetap ya. Jadi ini akar X kuadrat tambah 4X kurang akar X kuadrat tambah 5X
disalin sama, hanya tanda bedanya min, sini plus. Supaya harganya berubah, pembilang penyebutnya sama kan? Ya. Sama. Ini nilainya berapa nih? Akar tambah akar per akar tambah akar 1 enggak sini? Ya, 1. Kalau harga akar per akar ini kali 1 tidak merubah nilainya kan? Ya, nggak merubah nilai. Tidak. Ya. Baik. Sudah. Kemudian kita di SMP juga kita pelajari rumus A min B kali A plus B. Apa rumusnya? A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Iya. A kurang B kali A tambah B. A kuadrat kurang B kuadrat kan? Kuadrat suku yang sama, yaitu akar S kuadrat plus 4X pangkat 2 dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Kan gitu kan? A min B kali A plus B atau A plus B kali A kurang B adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Kemudian 1 kali penyebutnya salin aja. Ya, ini akar tambah akar. Nah, saudara tahu akar di pangkat 2 akar hilang nggak? Ya. Akar di pangkat 2 tapi Hilang. dalam kurung ya. Kalau di depannya plus, nah masalah. Tapi di depannya min, kurung ini mempengaruhi nilai dalam tanda kurungnya. Nanti kali min, tandanya berubah. Betul enggak? Ya, betul. Ya. Jadi ini akar pangkat 2 tetap dikurung, kurang akar pangkat 2 hilang akarnya dikurung, karena kurung itu mempengaruhi nilainya. Kemudian yang ini karena di depannya plus, enggak ada pengaruh. Dibuka kurungnya S kuadrat tambah 4X tetap min. Nah, ini bahaya nih, min kurung buka, kurung tutup. Jadi ini dikalikan min kali S kuadrat min X kuadrat, min kali plus 5X min 5X. Nah, tandanya berubah nih, plus jadi min karena ada pengaruh min di depannya. Oh iya. Nah, S kuadrat kurang S kuadrat 0 ya. Berarti habis itu berarti 0. 4X kurang 5X adalah min X, ya enggak? Ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan limit ini yang dalam akar yang kita lihat di luar akarnya, di depan akarnya, di depan akarnya. Supaya di depan akarnya, maka ini diselesaikan gini. Akar S kuadrat tambah 4X, ya, kita ubah dulu. S kuadrat tambah 4X ini bisa dikeluarkan enggak S kuadratnya? Karena kita tahu akar dari S kuadrat kan X, ya enggak? Bisa. Kita keluarkan S kuadratnya, samakah artinya kita kali S kuadrat enggak sih? Iya, sama. Ini dikali S kuadrat dibagi S kuadrat. Kalau S kuadratnya saya coret, sama enggak dengan semula? Sama. Nah, samakah halnya ini? Yang sebelah sini. S kuadrat tambah 5X, sama enggak? Ditarik X kuadratnya, sama enggak? Dikali S kuadrat, dibagi S kuadrat. Kalau dicoret S kuadratnya, kembali ke semula. Ya? Jelas maksudnya? Halo? Jelas. Oke. Kemudian S kuadratnya tetap, ini kita bagi nih. S kuadrat bagi S kuadrat, ini nih. Kita tulis S kuadrat bagi S kuadrat, ditambah 4X dibagi S kuadrat. S kuadratnya tetap, S kuadrat bagi S kuadrat adalah 1, ditambah 4X dibagi S kuadrat, 4X. X-nya dihilang. Ya. X-nya hilang nih. X sebagai X1, 4X sebagai X, 4. X kuadrat bagi X, X, ya enggak? Disederhana. 4X per X kuadrat kan 4 per X enggak? Ya. Nah, ini kita salin ke sini. Ini dia. Kita salin sini ya. Jadi S kuadrat tambah 4X ini akarnya di luar ya. Akarnya di luar. Terus ini kita salin. Ini sama dengan S kuadrat kali 1 tambah 4 per X. Begitu juga S kuadrat tambah 5X ini. Jadi kan dikali S kuadrat dibagi S kuadrat. Ya. Seolah ini ditarik S kuadratnya sama gak dikali S kuadrat dibagi S kuadrat. Ya, S kuadrat yang tetap ini dibagi S kuadrat bagi S kuadrat ditambah 5X dibagi S kuadrat. S kuadrat yang tetap S kuadrat bagi S kuadrat 1, 5X dibagi S kuadrat disederhana 5 per X. dibagi X tinggal 5 per X. Nah, ini kita salin di sini. Nah, kita salin di sini pembilang tetap. Nah, ini akar S kuadrat ber-X nah nih. Akar dari S kuadrat kan X. Ini akar dari S kuadrat kan X. Yang lainnya tetap ya. Ya nah, akar S kuadrat kali ini, akar S kuadratnya X, tinggal akar 1 tambah 4 per X. Akar dari S kuadrat kali ini, akar S kuadratnya keluar jadi X, yang dalam akarnya 1 tambah 5 per X. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Pak. Ya, Kemudian, ini tadi, ini ya, kita lihat sini. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X. Ditanya dulu, X pangkat berapa tertinggi pada pembilang dan penyebut di luar akar, bukan dalam akar ya, di luar akar. X pangkat 1, nih X pangkat 1, nih X pangkat 1. Kalau saya tanya pembilang dan penyebut
X pangkat tertingginya berapa? Halo. Angkat 1, Bang. Iya, X pangkat 1. Ya kan cuma ada X saja kan? X. Berarti X pangkat 1 kan? Maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X pangkat 1. Nah, Anda lihat sini. Kita bagi kan? Min X dibagi X pada pembilang. Penyebutnya X akar ini dibagi X. Ya, Per X boleh nggak akar. tulis ini X akar per X, boleh nulis segitu ya. Ini juga X kali akar per X, boleh. Nah, Anda tahu X sebagai X 1 kan? Ada Ya. minnya jadi min 1. Ini X per Ya. X 1 tinggal akar 1 tambah 4 per X. Ini X per X 1 tinggal akar 1 tambah 5 per X. 5 per X. Nah, kemudian baru kita substitusi nilai dari X menuju atau mendekati tangga ini. Infinity ya. Udah masukkan, udah ganti sini. Nah, sebaiknya waktu kita ganti, limitnya kita tetap tulis. Mengapa? Nanti ada pengaruh. Kalau Anda saya tanya, 1 bagi 0 berapa? 1 dibagi 0, hasilnya? Definisi, Pak. Tak terdefinisi, betul. Tak terdefinisi. Tapi kalau kasih limit di depannya, limit dari 1. Nah, limit dari 1 per limit 1 per tak hingga 0. Limit dari 1 per 0 tak hingga. Ya. Oke. Kebetulan ini enggak ya. Oke. Ini kita lihat nih. Limit dari tak hingga, di sini X-nya kita ganti dengan tak hingga. Ini tak hingga, X-nya kita ganti tak hingga. Sehingga min 1 per 4 bagi tak hingga. Nih. 4 bagi tak hingga dalam limit apa tuh? 0 kan? 0, Pak. 4 bagi tak hingga 0. 5 bagi tak hingga 0. Ya kan? 0. Tinggal sini min 1 tetap. Ini ada salah sini ya. Ini akar 1 tambah 0, akar 1 ditambah akar 1. Berarti ini 1 tambah 1 kan? Ya, 2. Ini min 1 per 2 ini salah nih ya. Ini betulnya nih. 1 tambah 1 sini ya. Sorry ini coret nih. Ini coret ya, nanti Anda coret. Jadi min 1 per 2. Limit dari konstanta adalah konstanta. Jadi limit dari min setengah adalah min setengah. Jelas? Jelas, Oke. Pak. Ada pertanyaan tentang masalah ini? Halo? Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalkan nilai X-nya itu sebelum dibagi dengan X yang tadi nih, misalkan nilainya itu X. Yang ini nih, contohnya. Iya, Pak. Nah. Iya, Pak, yang itu. Misalkan ada variabel yang X kuadrat, Pak. Nanti pembaginya berarti yang pangkat Yang tertinggi, yang tertinggi. Jadi kalau misalnya di sini ada X kuadrat, di atasnya X kuadrat, atau salah satu sini X kuadrat, maka pembilang dan penyebut semuanya sama-sama dibagi X kuadrat. Jadi sini jadi min X per X kuadrat, sini X per X kuadrat, atau X kali akar per X kuadrat, di sini X kuadrat, jadi ini X kuadrat ya, X kuadrat kali akar per X kuadrat. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X kuadrat. Yang tertinggi, pangkat tertinggi. Oke, jelas Saudari Juliana? Oke. Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Halo. Yang di samping itu apa ya, min 1 per 0? Ini salah. Oh, Ini iya. salah. Tadi saya jelaskan ini salah kan? Ini 1 tambah 1 itu ada di sini ini kan? 1 tambah 1 2, jadi ini salah nih. Sorry, ini. Dicoret dia ini ya. Yang Iya, ini baik. sebenarnya sampai sini benar, ini yang salah nih ya. Oke? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita teruskan. Jadi ada salah yang sini ya. Bukan min 1 per 0, min 1 per 2. Betul. Nah, ini soal berikutnya. 1C. Sebelum sama-sama 1C, saya jelaskan dulu ini. Bentuk tak tentu dalam soal limit itu ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 adalah kalau harga limitnya, misalnya limit apa, X menuju berapa saya masukkan, hasilnya adalah 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita boleh menggunakan dalil L hospital. Ingat dalil hospital itu memang menggunakan diferensial. Seperti, kemarin ada yang tanya saya, Pak, kan kita belum belajar diferensial. Ya betul. Ya. Jadi ini untuk berikutnya ya. Kalau 0 bagi 0, ini menggunakan dalil 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Salah satu ya. 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini menggunakan dalil hospital.
Itu soal limit, di mana pembilangnya kita diferensialkan ya, seperti ini. Nanti di sini ada sini. Pembilangnya kita diferensialkan, penyebutnya kita diferensialkan. Sini sendiri ya. Pembilang diferensialkan per penyebut diferensialkan. Bukan U per V ya. Kalau U per V sudah panjang rumusnya salah lagi kan. Ya kan, U per V turunnya U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Jadi bukan itu. Jadi dalam hospital itu artinya pembilangnya sin per X-nya itu didiferensialkan per penyebutnya didiferensialkan. Ya. Itu artinya. Kemudian tipe 2 adalah 0 kali taingga, satu lagi taingga kurang taingga. Kalau jumpa tipe 2 harus diubah menjadi tipe 1. Salah satunya apakah jadi 0 per 0 atau taingga per taingga. Sehingga boleh kita menggunakan dalil L hospital. Jadi dari tipe 2 enggak boleh langsung ke dalam hospital ya, enggak bisa. Tipe 2 enggak bisa langsung ke dalam hospital. Harus diubah dulu menjadi tipe 1, 0 per 0 atau taingga per taingga. Baru boleh menggunakan dalil hospital. Paham maksudnya? Jadi 0 kali taingga ini kalau saya buatkan ilustrasinya, taingga itu dalam perjanjian limit ya, itu perjanjian soal limit. Kalau bukan limit enggak boleh. Sepertaingga dalam limit apa tadi? Halo. Sepertaingga dalam limit ada Nol, Pak. seper 0 kan? 1 bagi 0 kan dalam limit ya. Seper 0. Oh iya. Nah, 0 kali seper 0 kan 0 per 0. Ya enggak? 0 kali seper 0, 0 per 0 enggak? Iya. Nah, ini Ya, sekali betul. lagi bukan hitungan, ini ilustrasinya. Ilustrasinya ya. Kebalikannya enggak? 0 itu sepertaingga enggak? Halo. Iya, 0 itu betul. dalam limit. Sekali lagi ini soal dalam limit ya. 0 itu sepertaingga. Sepertaingga kali taingga, taingga per taingga enggak? Iya, Pak. Benar. Jadi tipe 2 harus diubah menjadi tipe 1. Apakah bentuknya 0 per 0 atau taingga per taingga. Maka kita bisa menggunakan dalil L hospital. Sampai sini jelas? Demikian juga taingga kurang taingga. Ini juga. Taingga kurang taingga, ini tipe 2. Harus diubah nanti menjadi 0 per 0 atau taingga per taingga. Baru boleh gunakan dalil L hospital, artinya pembilangnya didiferensialkan sendiri, penyebut didiferensialkan sendiri. Ya. Oke. Itu tipe 2. Tipe 3 sekarang. Tipe 3 ini biasanya penyelesaiannya dimisalkan, jadi ini soal limitnya, dimisalkan A sama dengan soal limit, kemudian di len A sama dengan len limit. Nah ini nanti tiga-tiganya itu jalan panjangnya ya. Kalau tipe 3 ini 1 pangkat taingga, taingga pangkat 0, 0 atau 0 pangkat 0, ini harus diubah menjadi tipe 2. Apakah tipe 2-nya 0 kali taingga atau taingga kurang taingga? Nanti di tipe 2 harus diubah tipe 1. 0 per 0 atau taingga per taingga. Maka baru boleh gunakan dalil L hospital. Jelas maksudnya? Yes, Pak. Jadi tipe 3 enggak boleh langsung menggunakan dalil hospital. Enggak bisa. Tipe 3, kecuali rumus istimewa nanti. Ada rumus istimewa untuk 1 pangkat taingga. Tanpa menggunakan dalil L hospital. Ada. Ya, jalan lainnya. Jadi kalau secara limit, tipe 3 ini harus diubah tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Itu filosofinya demikian. Any question? Ada pertanyaan? Hello? Tidak, Pak. Kalau ada, kita masuk soalnya. Limit X menuju taingga dari X pangkat 3 kali sin dalam sudutnya seper X. Coba Anda masukkan nilai X-nya taingga. Tipe apakah ini? Bentuk 2. Sudah ada jawabnya sini ya. Jadi saya tutup dulu. Oke. Mengapa ini tipe 2? Nah, kita masuk sini. Taingga X-nya. Taingga pangkat 3 berapa? Taingga pangkat 3, taingga kali taingga kali taingga. 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 Sin sepertaingga. Sepertaingga berapa? 0. 0. Sin 0? 0. Nah, Nol. ini dia Taingga. nih. Ini ya, periksa itu. Limitnya kan taingga pangkat 3 kali sin sepertaingga. Taingga pangkat 3, taingga. Sepertaingga 0, sin 0, 0. Taingga kali 0 boleh dibalik enggak 0 kali taingga? Boleh. Boleh. Tipe apakah dia? Ininya. 0 kali taingga. Dua. Tipe 2 ini Bentuk 2. bukan saja 0 kali taingga, bisa juga 0 kali min taingga ya.
Jadi ada minnya, ada kadang-kadang soalnya ada yang mengandung min ya. 0 kali min tak hingga juga berlaku. Ya. Tipe 2. Tipe 2 harus diubah menjadi tipe 1. Tadi kan? Iya. Tipe 2 harus diubah menjadi tipe 1 atau bentuk 2 ya. Boleh gak? Tipe 2 harus diubah tipe 1. Salah satunya apakah jadinya 0 per 0 atau tak hingga per hingga. Baru boleh gunakan the hospital. Nah, kita lihat di sini. Soalnya tadi kan limit menuju tak hingga X pangkat 3 kali sin per X. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus ingat lagi. Ada rumus istimewa apa? Limit X menuju 0 sin X per X. Nilainya berapa? 1. 1 ya. Limit X menuju 0 sin X per X. 1. Limit X menuju 0 sin 7X per 7X. Nama harus sama ya. Sin U per U. Sin 7X per 7X. Nilainya berapa? 1. 1 juga. Kemudian limit X menuju 0 sin setengah X per setengah X. 1. 1 juga. Ya. X-nya di atas ya. Setengah X itu kan X per 2. Ini juga X per 2. Dia. Tetapi kalau kita ubah X tadi di seper X. Ini X ini jadi seper X. Kemudian X ini tadi X menuju 0 ya. Berarti seper X menuju 0 enggak? Halo. Iya. Iya. Seper X menuju 0. Kalau saya balik. Seper X dibalik menjadi apa? X per 1 ya. Per 1. X per 1, maka seper 0, sorry. Jadi ini X menuju 0. Seper X menuju 0. X dibalik menjadi seper X dibalik menjadi X per 1. Ini dibalik di seper 0 enggak tadi kan? Seper 0 itu sama dengan tak hingga enggak? Halo. Iya. Ya. Tak teriak. Kan? Tadi kan X menuju 0. Kemudian X-nya ganti seper X. Seper X menuju 0. X dibalik X per 1. Ini 0 dibalik seper 0. Seper 0 dalam limit apa? Tak hingga kan? Enggak. Ya, jadi X menuju tak hingga. Maka identik yang tadi kalau X menuju 0 ini sin X per X. Kalau ini diubah dari seper X, maka seper X menuju 0 adalah X menuju tak hingga nah, tadi kan? Ya kan? Iya. Nah, nilainya tetap 1. 1 ya. Nah, kalau kita gunakan dalam hospital, betul nggak nih? Coba lihat. Ini tadi tipe 2. Ini tipe diubah. Udah ubah ya. Jadi sin X per seper X per seper X. Ingat, seper X ini tadi nggak ada nih. Kita kali seper X per 1. Kalau kita coret seper X sama nggak nih? X pangkat 3-nya letak di sini. Coba lihat. Sin seper X per seper X. Ini nggak ada tadi. Dikali, karena ini dibagi seper X, maka ini dikali seper X per 1. Oh, sama. Ya, X pangkat 3-nya tetap. Nah, kalau seper X-nya kita coret, kembali nggak ke soal mula-mula? Sama. Sama ya. Balik. Iya, sama, Pak. Seper X-nya kita coret, X pangkat 3 kali sin seper X. Ya. Ini mengapa 1? Kita buktikan nih sekarang. Coba masukkan nih. Seper tak hingga. Halo. Seper tak hingga berapa? 0. Dalam limit ya. Sekali ini cerita limit ya. Seper tak hingga 0. Sin 0. 0. Sin 0. 0. Seper tak hingga 0. Jadi 0 per 0. Karena tadi bentuknya ini 0 kali tak hingga. Bentuknya tipe 1 enggak 0 per 0. Maka Iya. boleh gunakan dari hospital. Coba. Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. Ya enggak? Sin U turunannya cos U kali U aksen. Jadi sin seper X kali turunannya apa? Sin U turunannya cos U kali U aksen. Jadi sin seper X turunannya cos seper X kali seper E aksen. Ya. Cos seper X kali seper E aksen. Kemudian penyebutnya di aksen kan, seper E aksen. Seper E aksennya bisa coret enggak nih? Bisa. Nah, tinggal cos seper X. Ya, tinggal cosinus seper X. Coba masukkan seper tak hingga. Seper tak hingga. X ini seper tak hingga adalah 0. Cos, jadi ini cosan ya. Cos 0 berapa? 1. Nah, makanya limit X ini tak hingga dari sin seper X per X adalah cos dapatnya ini cos seper X per seper E aksen. Tapi seper aksen ini tadi dicoret nih tadi ya. Tinggal 1 kan? Oke. Ya enggak? Nah, ini nilainya 1, kemudian seper X kali X pangkat 3 adalah X koran enggak? Ya, ini nilainya 1.
super X kali X pangkat 3 sama X kuadrat enggak? Sama. Sama. 1 kali X kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nih. Ini kalau mau tulis limitnya boleh ya, limit X min tak hingga dari X-nya kita substitusi, X kuadrat menjadi tak hingga pangkat 2, yaitu tak hingga. Jelas? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, itu kan kalau misalnya dia bentuk 2, dia diubah ke bentuk 1, baru didiferensialkan ya, Pak? Sorry, ini sebetulnya belum menggunakan Del Hospital sebetulnya. Tadi saya mau menunjukkan nilai mengapa 1 gitu. Iya, Pak. Del Hospitalnya itu ya. Iya, Pak. Jadi berarti ini dia diubah. Ini Ini belum diubah ya? Nah, ini tanpa menggunakan Del Hospital nih sebenarnya. Karena ini prinsipnya tadi ini limit X menuju 0, sin X per X 1. Limit X menuju tak hingga, sin seper X per seper X 1. Berarti ini langsung ya, Pak, langsung. Ini tanpa Del Hospital. Cuma saya menunjukkan mengapa 1 nilainya. Tadi kan. Oh iya. Jadi ini sin U per U kali U. Ya kan? Jadi Iya. seper X per seper X. Karena dibagi seper X kali seper X per 1. S pangkat 3-nya kita pindah belakang. Oke ya. Terus ini nilainya limitnya 1 tanpa Del Hospital ya. Iya, iya. Tanpa Del Hospital. Karena kalau ini pakai Del Hospital ya tetap 1 juga depannya, ya kan? Ya, ini 1. Terus seper X kali S pangkat 3 kan X kuadrat, 1 kali S kuadrat, kita masukkan nih X menuju tak hingga, berarti tak hingga kuadrat adalah tak hingga. Sudah selesai. Ini sebetulnya tanpa menggunakan Del Hospital sebetulnya. Ya, Pak. Jelas ya? Kalau misalnya dia pakai Del Hospital, berarti X pangkat 2-nya bisa diturunkan gitu ya, Pak ya? Tapi karena ini enggak pakai, jadi enggak. Oh, enggak. Bukan ini turunkan, tapi ini yang kita turunkan dari ini. Di sini, sorry. Kalau Del Hospital ini cara gini. X pangkat 3-nya diturunkan ke bawah menjadi sin seper X per X pangkat min 3. Jadi dari bentuknya 0 kali tak hingga menjadi 0 per 0. Ya enggak? Coba kita lihat ya. X pangkat 3-nya turun ke bawah jadi apa? Ini saya enggak bisa coret sini saya. Sin seper X per X pangkat min 3. Iya. Nah, seper tak hingga berapa? X menuju tak hingga. Seper tak hingga 0. Sin 0? 0. 0. Pembilang 0 ya. Di penyebutnya tadi diturunkan jadi X pangkat min 3. X pangkat 3 sama enggak seper X pangkat 3? X pangkat min 3 sama penyebutnya X pangkat min 3 sama enggak seper X pangkat 3? Kita masukkan X-nya tak hingga. Seper tak hingga pangkat 3? Seper tak hingga. 0 hasilnya enggak? 0. Iya. Karena 0 per 0. Maka boleh gunakan Del Hospital sin seper X per X pangkat min 3. Coba turunkan. Sin seper X kita turunkan apa? Cos seper X kali seper X aksen. Betul enggak? Iya, iya. Per X pangkat min 3 turunnya apa? Min 3 kali X pangkat min 3 kurang 1. Min 4. Iya. Min 4. Ya. Min 3 kali X pangkat min 4. Iya. Nah, baru nanti di situ diselesaikan sama jawabannya ini juga. Anda cek dari pakai Del Hospital. Del Hospital itu harus ada yang kasih tahu memang boleh dipakai kalau Anda sudah belajar diferensial. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang nomor 1C. Jelas, Pak. Kalau enggak jelas tanya ya. Baik, kalau enggak ada kita teruskan. Nah, ini yang istimewa nih. 1 pangkat tak hingga bentuknya. Tipe 3 ya. Ini juga tanpa Del Hospital juga. Sekali lagi ini tanpa Del Hospital. Hitung limit tak tentu berikut. 2B ya. Oh ya, 2A-nya tidak dibuat ya. Karena soalnya salah. Halo. Saya udah beritahu ya. Iya, Pak. Udah. Udah, Pak. 2A-nya tidak dibuat karena soalnya salah. Saya udah kirim soalnya kan. Iya, sudah. Revisi soal ya. Saya kirim revisi soalnya karena ada salah, jadi daripada salah udah buang aja. Hitung limit tak tentu dari X plus 1 pangkat kosekan X. Nah, ini boleh dibalik ya. X plus 1 sama X sama ya kan. Pangkat kosekan. Coba kita tes, masukkan dulu. Tipe apakah dia dari sini nih. Kita mau lihat nih. Tipe apakah dia di antara bentuk tertentu ini? 1, 2, atau 3. Kita lihat. Nah, kita masukkan nih. Ini nyamber yang sini sama ya. Mau 0 tambah 1, 1 kan? 0 tambah 1, 1. Kosekan 0, ini. Kosekan 0, ya. 0 tambah 1 atau 1 tambah 0. Kosekan 0, pangkat
kosekan 0. 1 tambah 0, 1. Kosekan sepersin enggak? Iya, Pak. Kosekan sepersin. Jadi kosekan 0 adalah sepersin 0. Nah, seper dari sin 0, 0 kan? Kalau kosekan 1, tapi sin 0, 0. 1 bagi 0 tak hingga enggak dalam limit? Iya. Ya, jadi 1 pangkat tak hingga. 1 pangkat tak hingga itu kita lihat nih tipe apa nih? Bentuk tak tentunya bentuk yang ketiga, betul enggak? Iya, betul. Bentuk yang ketiga ya. Bentuk ketiga. Jadi bentuk tak tentu yang ketiga. Di sini juga tidak menggunakan del hospital karena kalau del hospital itu menggunakan diferensial. Nah, tipe 3 nih, tadi kan punya rumus istimewa, bisa dibuktikan ini bahwa limit X menuju A dari 1 plus U kurung pangkat V sama dengan E berpangkat limit U kali V. Di mana limit U-nya 0, kan 1 tambah 0, 1. Limit V-nya tak hingga. Kan 1 pangkat tak hingga bentuknya. Hello. Ya, Pak. Ya. Itu Jadi limit U bagi V kah? U kali V, Pak? ya di sini E berpangkat limit U kali V. U kali V. Itu bukan U bagi V itu ya, Pak ya? Bukan, ini bukan bagi, ini ada hitam-hitam ini. Kali, Oh, kali, iya, iya. titik ya. Kali ya. Iya. Di bawah ada ini, ada sini. U kali V ya. Oke, jelas maksudnya? Dengan syaratan limit U-nya 0, limit pangkat V-nya tak hingga. Ya. Jadi E pangkat limit U kali V. Nah, kita lihat sini. Soalnya nih, limit 1 plus X kurung pangkat kosekan X. Menurut rumusnya, limit 1 plus U pangkat V. Berarti U-nya apa nih? Sebagai U-nya apa sini? X-nya enggak? U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan kosekan X enggak? Ya. Jadi limit 1 plus U pangkat V kan E pangkat limit U kali V kan? Sesuai rumusnya. E pangkat limit kali U. U kali V. U-nya menilai X, V-nya menilai kosekan X. Paham? Halo. Kalau nggak jelas, bilang nggak jelas nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Jelas nggak nih? Jelas, Pak. Ada yang kurang jelas? Saya mau bertanya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Yang nggak jelas yang mana? Kenapa ya, Pak? Kok kosekan X itu bisa jadi sin X itu dari mana? Rumus, boy. Aturannya gitu ya. Sin kali kosekan sama dengan 1. Oh, nak trigonometri Anda belajar di mana dulu? Kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP? Mas, Kalau saya belajar kelas 1 SMA, mungkin Anda di kelas 3 SMP sudah mulai dikenalkan. Ingat rumusnya dulu. Sin adalah Y per R. Masih ingat enggak? Sin adalah Y per R. Ingat, di hadapan sudut, kalau segitiga ya, tidak, ini tidak bisa coret sayang nih. Karena saya tidak punya wakom. Kalau wakom saya coret. Ya. Di depan sudut, itu Y. Sisi miring, hipotenus 1, R. Satu lagi X, proyeksi namanya. Ya. Nah, sinus sama rumusnya Y per R, kosekan kebalikan sinus. Jadi dibalik apa? Kalau Y per R, R per Y. Nah, coba kali. Sin kali kosekan. Sinnya tadi Y per R dikali R per Y. Satu enggak? Nah, kalau sin kali kosekan 1, kosekan sama dengan sepersin enggak? Halo? Iya. Iya, Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Betul, Pak. maka di sini kosekannya, ini kan jadi 1 plus U pangkat V, U-nya adalah X, V-nya adalah kosekan, E pangkat limit U kali V, sesuai rumus di atas tadi kan, U kali V. Jadi U-nya bernilai X, V-nya menilai kosekan. Kosekan adalah sepersin. Ya. Kita kalikan kan, X kali sepersin, X persin enggak? Iya, Pak. Nah ini istimewa nih kan. Limit X menuju 0 untuk trigonometri X per sin X. Ada enggak rumusnya apa? Limit X menuju 0, X per sin X. Dan kebalikannya sin X per X. Nilainya 1 enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ada lagi. Limit X menuju 0, X per tangan X. Kebalikannya, limit X menuju 0, tangan X per X. Nilainya juga 1. Hanya sin dan tangan yang nilainya 1. Selebihnya tidak 1. Oke? Iya, Pak. X per sin X per X per tangan X per X, nilainya 1.
Nah, ini nilai 1, jadi E pangkat 1 berapa? Ya, E. E itu apa? E itu nilainya berapa? 2,718182 dan seterusnya. Disebut bilangan Euler. Bukan ular ya. Euler. E-U-ler. Halo? Iya, Pak. Itu adalah bilangan Euler. Ya. Ini jelas nggak nih? Pak, mau Ya. tanya Pak, kalau mau pakai rumus itu, berarti limit X menuju AV harus tak terhingga ya Pak ya? Bagaimana? Ulang pertanyaannya. Kalau saya mau pakai rumus limit X menuju A, dalam kurung 1 tambah U, pangkat V, Ya. berarti itu harus limit X menuju AV sama dengan tak Asal terhingga. nilainya ini kita tes, bentuknya 1 pangkat tak hingga. Iya. Ya, saudari Mariana. Iya, Jadi ingat ini 1 pangkat tak hingga. Kalau bukan 1 pangkat tak hingga, enggak boleh. Enggak boleh. Oke, boleh kalau bentuknya adalah 1 pangkat. Ini ilmu istimewanya. Jadi Iya, kalau yang 1 pangkat tak hingga, limit dari A ini terserah mau 0 kek, mau tak hingga kek, atau berapa aja di sini kan. iya, Enak, itu agak 1 tambah U pangkat P adalah E pangkat limit U kali V. Ya. Dengan catatan limit U-nya 0, limit pangkat V-nya adalah tak hingga. Ya. iya. Itu jelas ya? Iya, Pak. Ingat limit X menuju 0 dari X per sin X nilainya 1. Kebalikannya juga sin X per X 1. X per tangan X juga 1. Tangan X per X juga 1. Hanya 4 itu ya. Iya, X per sin X per X, tangan X per X per tangan X. Itu 1. Ya. Nah, kecuali yang tadi menuju tak hingga tadi, ini nih. Yang menuju tak hingga mana tadi? Yang menuju tak hingga mana tadi? Soal yang di atas tadi ya. Hah? Oh, enggak. Mana tadi yang menuju tak hingga tadi? nomor 1C mungkin. Oh, yang ini. X menuju tak hingga sin seper X per seper X. Ini rumus umumnya nih. Limit X menuju tak hingga sin A kecil ya. A kecil per X per A kecil per X. Itu nilainya 1. A-nya mau berapa? Misalnya nih. Limit X menuju tak hingga sin 5 per X per 5 per X. Itu nilainya 1. Bisa kita buktikan dengan Taylor Hospital. Ya. Oke ya. Mungkin Anda lihat di kuliah yang saya berikan di Kalkulus 1 yang di web saya, yang di YouTube saya upload. Sudah ditonton belum? Halo? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Ditonton ya. Anda ininya tidak cukup ya. Ini tugas Anda, sehubungan tugas Anda. Tapi ilmunya adalah yang saya berikan kuliah di kelas itu, di syuting. Ya. Itu 2 tahun yang lalu di shoot gitu. Ya. Oke? Oke. Baik. Ada Pak, pertanyaan? kalau- Ya. Iya, Pak. Kalau Ada lagi? misalnya di video yang Bapak share itu ada pertanyaan, saya nanyanya nanti di forum gitu ya Pak ya? Boleh. Oh iya. Silakan. Waktu itu ada yang saya kirim ke Anda juga yang kalau nggak salah ditanya oleh nih kelas ini ya TGDA dari Salman yang ada di Jepang gitu. Ya. Bela tanya itu kan saya buatkan video pendeknya saya kirim ya. Ada enggak? Iya Pak, itu yang video pertama Bapak yang sudah saya tonton. Ya, itu saya tuh ada yang tanya, pasti saya coba buat videonya supaya yang lain bisa tahu juga. Oke ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Itu aja Pak. Oke, lanjut. Nah, ini nomor 3 yang terakhir ini. Ya, nomor 3 yang terakhir. Tentukan nilai K sehingga fungsi X ini ya, sama F ini fungsi X-nya. Berikut ini continue di X sama dengan 1. Ini persis nomor 1 enggak tadi modelnya? Cuma ini X tadi Y. Sama enggak? Tipenya atau modelnya sama enggak sama yang nomor 1 tadi sini? Mirip Pak. Mirip ya. Cuma ini tanya limitnya, ini enggak tanya apakah fungsi GY continue di Y sama dengan min 3. Ya kan itu ya? Ya. Nah, jadi ada kemiripan tapi beda ya. Ya, pertanyaannya beda. Baik. Kita masuk sini. Tentukan nilai K sehingga fungsi F berikut ini continue di X sama dengan 1. Nah, kita lihat sini. Fungsi X sama dengan akar 3X plus 6. Ini 6 ya, bukan B ya.
akar 3X plus 6 dikurang akar X plus 8 per X min 1 untuk X tidak sama dengan 1. Nah, untuk X tidak sama 1 inilah limitnya mendekati 1. Apa maksudnya? Ini yang kita hitung nanti, ini limit X menuju 1 dari fungsi X. Maka fungsi X-nya Anda lihat sini, akar kurang akar per X min 1. Ya. Kemudian fungsi X sama dengan K untuk X sama dengan 1. Sebenarnya ini kita bisa masuk nih. Fungsi X sama dengan K untuk X sama dengan 1. Berarti X-nya boleh kita ganti 1 enggak sini? Halo? Boleh. Fungsi X sama dengan K untuk X sama dengan 1, berarti apa? Atau sini fungsi X continue di X sama dengan 1, berarti X-nya kita substitusi dengan 1. Fungsi 1 dengan K. Atau nah, lihat sini juga boleh. Fungsi X dengan K untuk X dengan 1. Berarti X-nya kita ganti 1. Fungsi 1 sama dengan K. Nah. 1 dengan K ini dia. Ya. Oke, nah, tanpa kita tulis ini juga sama. Oke, kemudian ini yang tidak sama dengan 1 inilah yang kita cari harga batas. Oh ya, kata limit itu adalah harga batas ya. Halo? Ya, Pak. Ya. Itu artinya harga batas, mendekati harga batas. Ya. Maka limit X menuju 1, nah ini yang tidak sama dengan 1 dari X menuju 1. Mengapa? Kalau sama dengan 1 ini 0 kan nih. Coba. Kalau sama dengan 1 berarti 1 kurang 1 0 kan? Ya. Nah, sebelumnya kita tes dulu. Coba dites nih. Kalau ini sama dengan 1, apa yang terjadi? 1 kurang 1 penyebutnya 0. Coba sini. 3 kali 1 tambah 6 berapa tuh? 9. Akar 9? 3. Ini 3 ya. Kurang 1 tambah 8? 9. Akar 9? 3. 3 kurang 3? 4, Mbak. 0 per 0. 0 per 0. Oh, salah duluan ya. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Ingat nggak tadi kan? Iya. Bentuk tak tentu yang pertama, tipe 1 jadi kan. Jadi makanya X tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau ini sama dengan 1, ini menyebabkan terjadi 0 per 0. Tapi limitnya ada. Ini limitnya. Limit X. Justru kalau yang X tidak sama dengan 1, kita bilang X-nya menuju 1. Nih. Limit X menuju 1 dari fungsi X yang sama dengan ini, yang tidak sama dengan 1 tadi. Kita salin di sini, kita hitung. Nah, ini seperti jalan yang tadi. Akar kurang akar. Sama enggak, Dri? Akar kurang akar per X min 1. Yang akar kurang akar pembilangnya. Maka dikalilah sekawan dari pembilangnya. Akar kurang akar dikali akar tambah akar per akar tambah akar. Di mana akar tambah akar per akar tambah akar ini nilai 1 enggak nih? Ya. Pecahan ini tidak fungsi ini nilainya tidak berubah karena dikali 1 artinya kan. Paham? Oke, kemudian akar kurang akar, nah ini A min B kali A plus B. Yang sama dengan tadi, A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Ya, Kuadrat suku yang sama, jadi akar 3X plus 6 pangkat 2, kuadrat suku yang sama, dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda, akar X plus 8 kurung kuadrat. Ya, nah, penyebutnya sini X min 1 kali yang akar tambah akar tadi. Nah, ini kita selesaikan, akar pangkat 2, hilang akarnya tapi dalam kurung. Jangan lupa dalam kurungnya min. Akar pangkat 2 dalam kurung. Ini mirip dengan tugas Anda ya. Angkanya enggak sama semua. Enggak ada yang sama. Kalau sama itu bocor namanya. Kalau bocor harakiri saya. Orang Jepang harakiri apa? Bunuh diri ya. Samurai. Oke ya. Jadi ini kurung ya. Akar pangkat 2 kurung. Ini kurang, akar pangkat 2 kurung. Karena min ini pengaruh. Nah, ini yang bawah penyebutnya biaran saja, jangan dikalikan ya. Kemudian dibuka kurung. 3X plus 6, di depannya plus, nggak ada pengaruh. Tetap 3X plus 6. Tapi ini min dalam kurung X plus 8. Pengaruh. Min kali X, min X. Min kali plus 8, min 8. Awas, ini berubah ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. 3X kurang penyebut tetap ya. 3X kurang X, 2X, 6 kurang 8, min 2. Kemudian ini bisa kita faktorkan enggak? Kita keluarkan bilangan 2-nya. 2X kurang 2, keluarkan 2. 2 kurung min 1 per min 1 per kali ini salin aja penyebutnya. Mengapa saya coret X min 1 ya? Tahu enggak?
Coba masukkan Sama. X-nya 1. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. Inilah yang menyebabkan nilainya 0 per 0 tadi. Paham maksudnya? Yang Iya, kita Pak. coret itulah 0 per 0-nya yang kita coret sebetulnya. Karena ini X-1 per M1 kan sama. Tapi kalau dimasukkan satunya apa yang terjadi? 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. 0 bagi 0? Tak tentu. Bentuk tak tentu, ya kan? Ini yang kita coret. Sebenarnya yang kita coret itu yang nilainya 0 per 0. Paham maksudnya? Paham. Maka tinggallah ya, kita coret X-1-nya, tinggallah 2 ini per, ini sebaiknya limitnya ditulis ya, boleh. Limit X menuju 1. X yang kita ganti dengan 1. Mendekati 1 itu sama dengan 1. Jadi berarti 3 akar 3 kali 1 tambah 6 tambah akar 3 tambah 8. Ini tadi akar 9 tambah akar 9. Akar 9 3, akar 9 3, 3 tambah 3 6. 2 per 6 disederhanakan sepertiga. Oke? Soal ini tidak ada ketidaksamannya, kecil besar. Nggak ada kan? Kalau nomor 1 tadi ada ketidaksamannya enggak? Halo? Ya. Ada, Pak. Ini ada kecil min 3, besar sama dengan 3, min 3. Kalau ini ada di kiri, di kanan. Kalau di sini yang ini tidak ada kecil besarnya. Kalau tidak ada kecil besar, tidak ada ketidaksamaan. Berarti tidak ada limit kiri dan limit kanan. Ya. Jadi syaratnya satu aja yang tadi kita ambil. Yang daerah apa? Fungsi X sama dengan K untuk X sama dengan 1. Jadi fungsi 1 ya. Fungsi 1 sama dengan K ini tadi. Fungsi 1 sama dengan K harus sama dengan limitnya. Nah, limitnya berapa nih? Atau limitnya sama dengan fungsi 1 tadi. Ini. Jadi fungsi X continue di X sama dengan 1 jika limit dari fungsi X-nya, yang fungsi X-nya tadi yang tidak sama dengan 1 ya tadi. Ingat enggak? Ini X mendekati 1 sama dengan fungsi 1. Paham maksudnya? Ini tadi nih. Ini tadi kan fungsi X dengan K untuk X sama dengan 1. Berarti kalau X-nya diganti 1, fungsi 1 sama dengan K. Sama dengan K. Ya, kemudian limit. Nah, ini yang tidak sama dengan 1 ini kita cari limit X menuju 1-nya mendekati 1 dari yang harganya kalau ini dimasukkan 0 per 0 lah nih tadi. Halo. Ini 0 per 0 ya. Kita masukkan. Nah, kita cari limitnya ternyata hasilnya sepertiga. Nah, fungsi X itu continue di X sama dengan 1. Syaratnya adalah limit X menuju 1 dari fungsi X-nya harus sama dengan fungsi 1. Kalau ini fungsi 5, X sama dengan 5, berarti X ini limit X menuju 5, fungsi X sama dengan fungsi 5. Kalau ini X sama dengan A kecil, maka ini limit X menuju A kecil dari fungsi X adalah fungsi A kecil. Paham maksudnya? Ya, Pak. Jadi fungsi X continue di fungsi X continue di X sama dengan 1. Syaratnya adalah limit X menuju 1 dari fungsi X sama dengan 1. Nah, ini nilainya tadi kita udah cari ya. Fungsi X dari X menuju 1 nilainya sepertiga. Fungsi 1 sama dengan apa nih? 1 sama dengan K. Berarti kalau kita balik, K sama dengan berapa? 3. Sepertiga. 3. Oh iya. Selesai lah sudah. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Jelas. Baik. Kemudian, Jelas, Pak. ya. Ada pertanyaan dulu yang Iya, tentang. Maaf Pak, izin Ya. bertanya. Ya, silakan. Untuk yang biasanya hasilnya 0 per 0, itu biasanya bisa menggunakan dalil L'Hopital ya Pak? Ya. Berarti ini bisa kita gunakan. Tapi ingat dalam hospital kita harus menggunakan diferensial. Nah, ini sebenarnya bisa pakai dalam hospital nih. Ini bisa menggunakan dalam hospital nih. Ini boleh kita ubah ya kan? 3x plus 6 pangkat setengah. 3x plus 6 pangkat setengah dikurang x plus 8 kurung pangkat setengah. Karena tadi kita masukkan ini kan 0 per 0 nih. Karena ini 0 per 0, jalan lain ini kita bisa dalam hospital bisa. Bentuknya U pangkat N. U-nya nih. U-nya 3x plus 6, N-nya setengah. Ini U-nya x plus 8, pangkatnya N-nya setengah. Nah, U pangkat N rumusnya apa? N kali U pangkat M-1 kali U aksen. Ya enggak? Oh ya, kalau Y sama dengan X pangkat N, turunannya apa?
Pak tadi? Apa? Y. Mungkin Y pangkat. bentar. Y. Saya tutup dulu ini. Saya ambil soal. Itu untuk yang latihan A nih. Nih, saya kasih lihat ya. Bentar. Ini belum sampai ya, tapi tidak apa-apa. Supaya Anda jelas. Saya share. Nah ini, saya share ya. Nah ini. Nah ini untuk TK1 nanti. TK1. Tugas kelompok 1. Satu kelompok 5 orang ya. 5 orang mahasiswa. Dan Iya, mahasiswa. Nah ini bentuknya. Jadi kalau ada ini kita ini U per V ya. Ini ada U per V. Terus ada lagi A ini. Ini sama ini kursi U per V dulu. V. Nah ini Y sama dengan U pangkat N, U pangkat 3. Maka Y aksen adalah N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Loh, ada belajar nggak? Kalau Y sama dengan X pangkat 3, X pangkat N kan N kali U pangkat N-1. Karena E aksen nilainya 1. E aksen itu tahu nggak arti E aksen? Nah, aksen itu apa ya, Pak? Turunan X terhadap X, jadi DX per DX. Turunan X, D itu diferensial kan, diferensial X, DX per DX, 1 nilainya. Ya. Tapi sini kalau ini U-nya lain ya. Nanti Anda lihat ini tugas Anda berikutnya. Ini ada lagi U pangkat N lagi A nih. Nah, nih. Y dengan U pangkat N, Y aksen adalah N kali U pangkat M-1 kali U aksen. U aksen itu adalah D, turunan U terhadap X. Turunan U terhadap X. Jelas? Halo? Ini diferensial belum masuk. Ini masuk untuk tugas kelompok 2 nanti. Nah, Anda berkelompok ya. Saya harapkan anggota kelompok aktif ya. Masing-masing buat mungkin kalau ada 5 soal, masing-masing 1 soal buat ya. Jadi ada apa namanya? Partisipannya ada. Partisipasinya ada ya. Sebagai partisipan ya. Partisipasinya ada. Kalau enggak, masa 5 orang 1 yang kerja 4 orang ngapain? Nah, pada nilai mereka kelompok itu sama loh. Kalau dapat 100 semua 55 dapat 100. Jadi harus ada kerjasama dari satu tim itu. Ya, namanya tim. TEAM itu saya tim ya. Tim 1 tim 4 ya. Tapi untuk yang latihan tugas kelompok ini belum di-upload di forum, Pak ya? Nggak ada ya? Tugas Belum kelompok ada, Pak. itu ya bekerja sama, boleh bekerja sama. Untuk Satu kelompok maksimal anggotanya ada yang 4 dan yang 5. Jadi kalau ada banyak misalnya 30 orang, berarti bagi 5, 6 kelompok. Kemarin sengaja 40 orang, 8 kelompok. Tapi maksud saya latihan ininya soal tugas kelompoknya belum di-upload di forum, Pak. Jadi Oh kita belum, bisa memang belum. Ini kan dikirimnya Senin depan, Senin satu lagi. Oh, oke. Kan Senin iya. Senin besok masih tugas TP1 kan? Ya Pak. Mau dikirim boleh, kalau kirim nggak apa-apa. Ini udah di Bu, kalau sudah dikirim tidak masalah Pak, tugas mandiri. Oke, kalau saya kirim 4-4-nya juga ada, sudah ada. 6-6-nya ada, sudah ada tuh. Ini dulu saya pernah ngajar juga ini ya, sama. Cuma yang dulu polos semua nggak ada stabilo-nya, sekarang saya tambah stabilo supaya ada jelas gitu. Oke, nanti saya kirim deh yang ini ya. Pak, supayanya soal ini udah ada di LMS sih Pak, udah bisa diakses dari sekarang. Itu Latihan soalnya, Mbak. Enggak, Latihan soalnya. yang ada tuh tugasnya betul, Mariana. Latihan Tapi soal belum ada. ini latihan soal yang mirip dengan tugas Anda. Bukan sama. Angkanya beda semua. Dan ini enggak ada rumus-rumusnya. Ini ditambah rumus-rumusnya supaya tahu. Oke? Nanti saya kirim deh yang ini ya. Kalau tugasnya memang sudah ada, Anda bisa ambil di Learning Management System, LMS. Dan dari Learning Management System ya. Oke? Baik. Kalau mekanisme pengumpulannya bagaimana ya Pak? Ditulis tangan di scan? Tulisan tangan, seperti ini tulisan tangan, Di-scan. kemudian di-scan. Scan-nya yang dalam bentuk PDF.
scan dalam bentuk PDF, kemudian di-upload Anda ke masing-masing di ol.binus.ac.id ya. Ya kan? Berarti tiap anggota upload satu file ya, Pak? Oh, kalau TP1 ya, masing-masing satu. Tapi kalau TK ini satu orang nih yang kirim dari 5 itu satu. Biasanya Oh, salah satu aja ya, Pak? ya salah satu biasanya ini tunjuk namanya, mungkin ada yang nggak tahu. Saya kan nggak pernah masuk ke website Anda sebagai mahasiswa. Saya website-nya sebagai website sebagai dosen. Ya. Oke? Oke, Pak. Ya. Ya nanti ini saya kirim di WA aja supaya Anda bisa belajar duluan ya. Pak, Ya. mohon izin bertanya, Pak. Ya. Saya sudah coba upload untuk TP1-nya, tapi kenapa error ya, Pak? Masa ya? Iya, Baik. saya dari hari apa kemarin? Dari hari Selasa. Ada kalau yang nggak masuk salah. tuh. Ada yang masuk 2 orang udah yang dari kelas Anda ini TGDA ya. Udah ada 2 Terus orang. saya coba upload, gagal terus, Pak. Itu coba Anda tanya ke ini, coba komunikasi ke bolnya. Dan ke saya nggak tahu itu teknis. Lewat email kali ya, Pak? Ya, lewat email betul. Makasih, Tahu, Pak. di sini ada Pak Rigen nggak? Pak Rigen? Yang tadi dari bol. Pak Rigen? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Coba Anda melalui email kirim ya. Itu masih lama ya. Ya, bukan selama ya, masih sebentar lagi ya. 3 hari lagi, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tugas TP1 saya sudah masuk belum, Pak? Wah, sebentar. Yang saya baru lihat, sebentar ya. Ini. Ada 3 orang udah masuk ya. Saya lihat siapa yang 3 orang nih. Tapi saya belum melihat hasil kerjanya apa. Saya tunggu biasanya lengkap dulu, baru saya download sekaligus. Ini yang udah masuk, namanya adalah, nama Anda, Grace Evelyn, betul? Ya, betul, Pak. Udah masuk. Kemudian Dwi Bayu Prasetyo, udah masuk juga. Sudah satu lagi, Peri Pitriansyah. Ya, baru 3 orang yang masuk nih. Pak, terima kasih. Ya, baru 3 orang. Jadi kalau mau lihat share-nya, boleh. Kita share. Mana tadi? Ini ya. Tuh, nampak enggak? Ini. Evelyn. Grace Evelyn. Kelihatan? Iya, Pak. Kemudian ini Dwi Bayu Prasetyo. Satu lagi Peri Pitriansyah. Ya. Baru 3 orang yang kirim ya. Oh ya, masalah apa? Masalah di web saya sudah tahu ya? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah tahu ya? Baik. Oke, bentar.